Bagus. Oke, saya pun bagus juga lah. Agak kurang sehat sedikit tapi oke lah ya. Selamat datang ke channel saya ya. Pada yang baru kunjung, dan terima kasih pada yang berkunjung kembali ke channel saya dan menonton video-video saya ya, termasuk video ini juga. Terima kasih ya teman-teman. Jadi hari ini hari Sabtu ya, ujung minggu, saya tidak kemana-mana ya teman-teman. Hari tak begitu elok lah sepanjang minggu ini ya, sampai anak-anak saya pun jatuh sakit, tidak turun sekolah yang seorang tuh cuti 2 hari, dan nasib baik tak ada apa yang dibimbangkan sangat lah. Jadi pagi Sabtu ini saya bercadang buat satu konten lah untuk tontonan teman-teman dan juga sharing daripada saya ya. Baru berkesempatan hari ini ya teman-teman. Masih lagi kata orang tuh agak terkejut dan juga agak merasa kehilangan lah. Tapi hari ini saya sudah oke lah, tidak ada perasaan sedih ya, tidak ada perasaan terasa kehilangan yang sangat-sangat itulah, tak ada lagi ya. Saya merelakan ya, pasrah saja ya. Jadi seperti yang teman-teman dapat lihat lah di title video ini ya, kita baru saja kehilangan seorang teman ya, seorang rekan sekerja ya, atau pejabat dengan kami lah, dengan saya di sekolah sana ya. Beliau telah pergi meninggalkan kita lah, jatuh sakit akibat barah lah, cancer ya. Begitulah pendeknya usia kita manusia teman-teman ya. Kata orang, tua ayam tuh nampak di kaki ya teman-teman, tapi tua dan nasib manusia seperti kita ini tidak ada siapa yang tahu lah ya. Kata Tuhan itu tiada siapa yang tahu ya. Kalau menurut saya itu hanya ada 2 saja takdir Tuhan. Yang pertama ialah waktu kelahiran kita, yang kedua ialah waktu kematian kita. 2 itu saja, yang lain-lain itu bukan takdir. Kebiasaannya adalah kemauan, kehendak manusia sendiri ya. Jadi teman-teman, saya mengenali beliau ini sudah cukup lama lah, mungkin dah belasan tahun dah ya, lebih 10 tahun lah. Beliau datang ke sekolah saya, mungkin kalau tak silap saya lah, kita 2008, 2009 macam itulah. Sebelum itu ayah dia ya, pernah jadi guru besar juga di sekolah saya ya. Kemudian selepas ayah dia berpensiun ya, mendiang pula masuk ganti ayah dia, tapi bukan sebagai guru besar lah, guru biasa saja. Jadi itulah teman-teman ya, memang sudah cukup lama kenal dia, sudah kenal pribadi dia macam mana ya. Dan itu sebabnya ya, salah satu sebabnya lah kami yang veteran di sekolah tuh ya, cukup rapat lah dengan beliau ini ya. Itu yang membuatnya terasa sangat kehilangan dia itu ya. Jadi kali pertama kami dapat berita itu teman-teman, berita tentang penyakit beliau itulah, memang kami terkejut ya, terkejut sangat-sangat, sebab tidak pernah terlintas dalam kepala kita orang ya, beliau akan mendapat penyakit seperti itulah, sebab tidak ada tanda-tanda yang beliau tunjukkan ya. Mungkin dia pernah komplain sakit sana sini lah, tapi itu biasalah. Saya pun selalu komplain juga bila sakit badan dan sebagainya. Dia itu seusia saya teman-teman ya, tahun 71 ya. Sudah di angka 53 macam itulah. Tapi beliau memilih untuk tidak berkeluarga lah teman-teman ya, sehingga beliau meninggal. Jadi waktu kami dapat berita itu memang cukup menyedihkan teman-teman ya. Dan semenjak hari itu ya, kita orang di sekolah tuh cobalah sedaya upaya kita orang untuk memberi motivasi kepada dia ya, beri dia semangat dan sebagainya. Kami sering
duduklah bersama dengan beliau, terutama sekali saya sendiri lah, sering juga duduk sama dia waktu rehat tuh, waktu free lah, kita orang bercakap-cakap, borak-borak tuh, ya. Mungkin saya tidak dapat melakukan apa-apa untuk dia lah, tapi setidak-tidaknya saya coba memberi kenangan-kenangan yang manis lah untuk beliau bawa pergi bersama dengan dia lah. Tidak disangka-sangka lah teman-teman ya kehilangan beliau tuh. Tapi selepas beberapa waktu ya, setelah itu kita orang sudah terbiasa lah dengan keadaan beliau yang sering on off juga di sekolah tuh, sekejap dia ada, sekejap dia tak ada. Ada juga waktu dia lama tidak berada di sekolah, kita orang faham lah, dan kita orang juga sudah menyesuaikan keadaan itulah dengan tugas kami ya. Jadi minggu yang lalu ya, ujung minggu yang lalu tuh ya, bukan minggu ini minggu yang lalu tuh, waktu itu saya berada di Kuching teman-teman ya, kita orang dapat WhatsApp tuh di grup sekolah lah, adik dia ya yang mewakili lah beritahu dalam WhatsApp grup tuh bahwa kakak dia tuh sudah dimasukkan ke RTU lah. Apa RTU radioterapi unit mungkin ya, dan keadaan dia sudah lemah lah. Jadi selepas dapat berita itu, ada juga rekan-rekan kami ya, teman-teman kami yang pergi menjenguk beliau lah di Wuhan itu. Kemudian ada juga bila yang lain-lain itu dapat berita, mereka juga ada pergilah melawat beliau di ward ya. Mereka kata memang keadaan dia sudah lemah lah waktu itu ya, tapi beliau coba sedaya upaya untuk greet kita orang lah yang datang tuh ya. Kemudian beberapa hari lepas itu kita orang dapat berita lagi mengatakan beliau sudah nazak lah, sudah menunggu masa saja ya, dan pelawat tidak diizinkan lah untuk melawat kecuali ahli keluarga dia sendiri ya. Dan tidak lama juga lepas itu kami dimaklumkan oleh adik dia bahwa yang sudah menghembus nafasnya yang terakhir lah. Memang walaupun saya kata tidak terkejut ya, tetap juga merasa sedih ya. Saya merasakan tidak terkejut sebab kita orang memang sudah kata orang itu sudah pasrah lah, sudah bersedia untuk menerima. Kalau menurut pandangan saya lah secara pribadi itu ada baiknya beliau pergilah daripada beliau menanggung sakit itu. Memang semenjak dia sakit itu teman-teman ya, bila kita orang duduk bersama beliau lah, memang mata kita pun boleh lihat bagaimana keadaan dia menahan sakit ya, menanggung sakit. Sudahlah dia driving seorang diri ya, turun ke sekolah tuh, pergi datang sekolah, dia balik ke Kuching sambil menahan sakit tuh ya. Ada masanya muka beliau tuh sudah berkerut ya, menahan sakit ya. Bagian dada dia, bagian tepi dia ini ya, sebab bara itu menyerang sebelah dalam ya teman-teman ya, dan lungs dia ya, dan sebagainya lah, macam-macam yang dia sebut kepada kami waktu itulah. Jadi pada hari dia meninggal tuh ada rekan-rekan sepejabat tuh datang juga ya, melihat jenazah beliau lah di apa nama tempat tuh, Chan Funeral ya, di Kuching sana tuh ya. Kemudian berikutnya pun sebelum beliau dihantar untuk cremated, beliau tidak dikuburkan ya teman-teman. Beliau sewaktu masih hidup tuh beliau minta di cremated, dibakar ya. Jadi sebelum dihantar ke Nirvana yang di Batu Tujuh tuh, sempat juga beberapa orang rekan pergi situlah untuk memberi penghormatan terakhir untuk beliau ya. Jadi bila semuanya selesai itu,
Oh ya, malam dia meninggal itu teman-teman ya. Malam saya dapat berita itu dia meninggal itu. Memang tak dapat tidur saya teman-teman ya. Masih terngiang-ngiang di telinga saya tuh suara dia ya. Wajah dia tuh masih ada di depan-depan mata tuh rasanya lah. Sepanjang malam tuh tak dapat tidur sampai esok pagi. Bila bangun esok pagi itu buntau kata orang Iban. Tapi terpaksa juga turun sekolah. Kemudian selepas beliau di cremated itu, keluarga dia datang ke sekolah lah beberapa hari selepas itu, pada hari Kamis kah kalau tak salah, Kamis. Mereka datang ke pejabat untuk mengurus dokumentasinya lah. Kemudian mereka pergi ke quarters tempat dia tinggal untuk ambil barang-barang dia lah. Tapi mereka tak dapat bawa semua ya, waktu itulah masih banyak lagi. Jadi mungkin mereka akan datang lagi lah ke sekolah untuk mengambil barang-barang itu, barang-barang milik dia lah. Barang dia di pejabat di meja guru itu pun banyak juga. Bila saya berpikir tentang hal itu teman-teman ya, berlaku pada teman sendiri, saya sadarlah betapa pentingnya kita berusaha untuk menjaga kesehatan lah. Apatah lagi sekarang saya ini ada hepatitis B ya. Liver saya ini tidak begitu bagus lagi lah, tapi syukur ada kemajuan sedikit bila makan obat lah untuk menekan virus hepatitis B itu. Jadi minggu depan saya akan ke BMC ya, Borneo Medical Center itu untuk ambil darah ya, buat ujian darah dan lihat macam mana selepas itu, sama ada ambil vaksin ataupun terus makan obat lah. Jadi doakan teman-teman ya agar saya tetap beginilah ya, dalam keadaan biasa begini ya. Mati dan hidup itu saya serahkan kepada Tuhan sajalah, bila dia nak ambil tuh ya. Alright teman-teman, begitulah sharingnya ya. Mungkin teman-teman juga ada mengalami situasi yang kurang lebih serupa lah, tapi kita jadikannya sebagai pedoman kita, pengajaran kepada kita. Kita ambil sisi positifnya seperti yang saya sebut tadi itu ya. Biarlah dia hanya memberi kesadaran lah kepada kita ya teman-teman, beri kesadaran kepada kita untuk menjaga diri kita sebaik mungkin lah, untuk diri sendiri, untuk keluarga juga. Alright teman-teman, itu saja daripada saya ya. Terima kasih karena sudah menonton. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.